Selamat datang di channel kuliah online saya. Pada kali ini membahas mata kuliah pengolahan citra digital dengan materi konvolusi. Konvolusi merupakan operasi perkalian antara image asli dengan suatu filter. Image di sini dalam bentuk matriks yang berisi nilai, intensitas, dan filternya juga berupa matriks yang berisi angka atau nilai integer. Proses konvolusi digunakan untuk proses pengolahan, yaitu diantaranya perbaikan kualitas citra atau image enhancement, penghilangan noise atau deraw, penghalusan atau pelembutan citra, penajaman tepi atau deteksi tepi, dan lain-lain. Berikut ini merupakan teori dari konvolusi. Operasi konvolusi melibatkan dua buah fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Berikut adalah operasi konvolusi dengan operator konvolusi, yaitu tanda bintang, yang dinyatakan sebagai integral dari perkalian fungsi fx terhadap gx dengan suatu variabel bantuan alfa. Konvolusi dari dua fungsi fx dan gx yang dinyatakan dalam fungsi diskrit dapat diubah dalam bentuk penjumlahan atau sigma dari perkalian nilai f alpha dengan gx min alpha. Jadi ketika dioperasikan pada image, misalkan kita memiliki suatu image dalam bentuk matrik, yaitu fx, y untuk posisi pixelnya, kemudian di sini adalah konvolusi terhadap suatu filter gx, y. Ini adalah penjumlahan dari perkalian nilai fx, y. Kenapa di sini AB? AB adalah ini untuk suatu jendela yang ukurannya sama dengan jendela filternya. Dan ini nanti semua totalnya akan dijumlahkan. Gx, y disebut sebagai convolution mask atau filter atau kernel template. Jadi operasi konvolusi ini dinyatakan dalam operasi matriks. Nantinya mengapa sigma ini kita akan menggeser kernel pixel per pixel dan hasilnya akan disimpan dalam suatu matriks baru. Sebagai contoh ilustrasinya di sini kita memiliki citra. Misalkan citra berukuran M kali N, kemudian di sini kita punya kernel. Ini adalah fx-nya dan ini adalah gx, kernelnya. Maka kernel ini yang disebut mask yang berukuran 3x3 akan ditutup ke suatu pixel yang berukuran 3x3 juga. Nantinya akan digeser jendela 3x3 ini. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai baru dari fi, j, yaitu P5 di tengah ini. Di mana fi, j adalah perkalian antara A dikali P1, nah ini dijumlahkan nanti. B dikali P2, kan lokasinya sesuai ya, baris kolomnya. C dikali P3, D dikali P4, E dikali P5, F dikali P6, G dikali P7, H dikali P8, dan I dikali P9. Nah, ini masing-masing perkalian ini akan disum, dijumlahkan, untuk mendapatkan nilai total baru yang akan menggantikan nilai awal dari intensitas P5. Ini akan dirubah menjadi nilai FIC. Itu adalah proses konvolusi. Sebagai contoh di sini ada citra fx, y, citranya berukuran 5x5 dan sebuah kernel atau mask konvolusi berukuran 3x3. Di sini ditandai 0,0, tanda ini, bintangnya adalah posisi dari kernel. Jadi kernelnya terletak di baris 2 kolom 2 jika jendela kernel berukuran 3x3, artinya dia di pusat. Ini akan dioperasikan terhadap citra fx. Sebagai contoh, di sini kita mulai dari baris 1 kolom 1, maka jika menggunakan ini adalah fx-nya, fx, dan ini adalah gx, atau kita sebutnya sebagai mask atau kernel konvolusi. Di sini kita akan operasikan, jadi 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 4, ya ini. Jadi di sini akan dioperasikan, ini ada 0 min 1, 0. Jadi 0 dikali 4 ditambah min 1 dikali 4
ditambah 0 kali 3, ditambah min 1 kali 6, ditambah 4 kali 6, ya, jadi yang bersesuaian ya letak X, Y-nya. Min 1 kali 5, ditambah 0 kali 5, ditambah min 1 kali 6, ditambah 0 kali 6. Ini semua dijumlah, dapatkan hasil 3. Nah, maka yang awalnya nilai pixel di baris 2 kolom 2 ini adalah 6, akan kita replace nilainya jadi 3. Proses yang sama akan kita lakukan juga di sini. Dan seterusnya. Di sini akan diperoleh dari ini kita geser jendela 3 kali 3-nya menjadi ini. Untuk mereplace nilai ini akan menjadi sini. Dan seterusnya sehingga kita dapat ini nilainya. Kita geser jendelanya ke bawah 1 piksel, ke kanan 1 piksel, dan seterusnya. Nah, ini jadi proses berikutnya jika dikonvolusikan dengan kernel ini ya, ini ya. Anda sudah tahu dari mana nilai-nilai ini didapatkan. Ya, di sini kan 0 kali 4, ditambah min 1 kali 3, ditambah 0 kali 5, dan seterusnya. Maka di total nilainya 0, nilai awal 5 akan di-replace menjadi 0 di citra hasil konvolusi, matriks citra hasil konvolusi yang baru. Dan seterusnya dilanjutkan juga di sini, maka nilai 5 akan diganti menjadi 2. Anda sudah tahu prosesnya ya, dikalikan terhadap matriks konvolusi atau filter konvolusinya. Nah, ini dilanjutkan turun ke bawah, jadi ini akan replace ke nilai di baris 3 kolom 2 di sini. Dilanjutkan yaitu akan replace nilai baris 3 kolom 3. Jadi jendelanya digeser 1 piksel kanan, 1 piksel ke bawah, dan seterusnya. Ini akan di-replace nilainya seperti ini. Nah, ini adalah contoh hasil dari konvolusi fx yang baru, atau kita tahu proses, kalau kita sudah belajar operasi citra ya, kita akan menghasilkan f aksen x, y dari fungsi awal, citra awalnya yaitu fx. Di sini bila hasil konvolusi negatif, maka kesepakatannya diganti menjadi 0, karena citra, intensitas citra itu tidak ada yang nilainya negatif. Maka di sini kita melakukan clipping ya, menjadi nilai 0. Bila hasil konvolusi lebih dari intensitas maksimum atau derajat keabuan maksimum, maka nilainya diubah ke nilai maksimum. Misalnya citra pada kedalaman 4 bit kan nilai maksimumnya adalah 16. Maka jika nilai hasil konvolusinya 18, akan di-clipping, dipotong, diganti menjadi 16, yaitu nilai maksimum dari intensitas keabuannya. Bagaimana dengan piksel pinggir? Seperti ini, misalnya jendela kita geser 1, akan replace nilai piksel di sini, tetapi, nah di sini kan kernelnya akan menabrak nilai yang tidak ada, gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Di sini piksel pinggir bisa diabaikan, artinya tidak dikonvolusi. Jadi nilai piksel pinggir sama dengan nilai pada citra semula, tidak diubah. Langkah pertama seperti itu. Lalu duplikasi elemen citra, misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M-1. Jadi bisa kita lakukan padding ya istilahnya, di mana disamakan nilainya dengan kolom tertentu, misalnya M-1. Atau juga diasumsikan nilai tanda tanya ini diganti 0, karena operasi perkalian dengan 0 kan tidak akan menghasilkan nilai seperti itu ya. Dia tetap 0, tidak mengubah hasil penjumlahannya atau sigmanya. Oke, ini hasil konvolusi jika nilai pinggir diabaikan. Jadi tidak dikonvolusi piksel-piksel di pinggir dengan asumsi di pinggir ini tidak signifikan terhadap objek. Berikut adalah contoh hasil konvolusi. Ini adalah filter konvolusinya atau kernel. Kita lihat secara visual, maka ini tepinya akan terlihat tajam ya. Jenis-jenis filter. Ada beberapa jenis filter yang sudah tersedia dan bisa digunakan untuk operasi konvolusi. Ada filter low pass, median, high pass, Robert, Sobel, dan Gaussian. Kita akan lihat filter lolos bawah atau low pass. Filter lolos bawah disebut juga averaging filter ya, atau penapis rataan. Penapisan atau filter ini akan menghasilkan citra yang lebih lembut. Jadi low pass filter biasanya untuk smoothing, image smoothing, untuk menghilangkan kesan blur dan mengurangi abu-abu ya, level keabuan.
jumlah koefisien sama dengan 1, artinya koefisien total dari filter yang digunakan, karena jika filter total nilainya lebih dari 1 akan menghasilkan penguatan. Ini contoh filter lolos bawah, ini kan totalnya 9 bagi 9, sehingga nanti boleh dikali koefisien. Ini disebut juga filter kotak atau box filter, atau nilai filter seperti ini, low pass filter dengan weighted averaging. Di sini ada contoh dari matriks citra yang awalnya seperti ini, nilainya 139, kemudian kita gunakan filter yang lolos bawah, yang seluruh matriksnya isinya 1, yaitu nanti totalnya dibagi 9. Maka nilainya berubah menjadi 142. Ini dibulatkan ya, pembulatan integer, pembulatan ke bawah. Ini adalah contoh-contoh dari penelitian yang menggunakan low pass filter. Sekarang selanjutnya filter median. Filter median merupakan filter spasial nonlinier yang hasil prosesnya berdasarkan pada peringkatan atau ranking nilai pixel. Median dalam ilmu statistik berarti mencari nilai yang berada di tengah deretan dari angka-angka yang telah diurutkan kondisinya. Filter median ini biasanya digunakan untuk mengatasi masalah noise atau derak. Berikut adalah contoh. Misalnya kita punya di sini ada nilai pixel dari jendela ini. Kita urutkan. Jadi nilai-nilai yang ada di jendela 3x3 ini kita urutkan, nanti didapatkan nilai tengahnya yaitu kelima ya, 145. Jadi nilai awalnya 139 diubah menjadi 145. Ini adalah contoh penggunaan filter median. Ini contoh penelitiannya implementasi median filter dalam perbaikan citra, jadi untuk menghilangkan draw biasanya. Selanjutnya high pass filter. High pass filter atau filter lolos atas akan menghasilkan citra yang lebih tajam, biasanya untuk deteksi tepi, ya, di mana histogram yang relatif sempit dan terpusat di level keabu-abuan 0 atau gelap. Di sini kita lihat jenis filternya, jumlah koefisiennya biasanya 0 atau 1 ya. Ya, kita lihat ini suatu high pass filter, ini juga high pass filter yang totalnya ini 0, ini total nilainya 1. Contoh dari contoh dari high pass filter, misalnya kita punya matriks citra ini, kita akan ubah nilai tengahnya. Di sini menggunakan filter high pass. Prosesnya seperti operasi konvolusi biasa, maka didapatkan nilai baru. Nah, di sini min 30. Maka kita clipping ya, karena nilai minimum dari intensitas itu kan 0. Jadi nilai 139 kita ganti 0. Ini high pass filter. Ini contoh penelitian untuk high pass filtering. Biasanya untuk mendeteksi tepi. Berikut ini adalah contoh dari filter Robert. Jadi dia memiliki 2 kernel jendela, yaitu untuk deteksi tepi. Kernelnya berukuran 2x2, di mana akan dioperasikan satu per satu. Di sini sebagai contoh, misalnya kita punya matriks jendela 3x3, maka dia akan dilakukan 2x2 ya, karena ukuran filter Robert 2x2 akan dikalikan masing-masing ya. Karena yang pertama ini tadi diagonalnya adalah min 1, 1, maka ini hasilnya. Dan yang kedua diagonalnya adalah min 1, 1 diagonal kanan. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya filter Sobel, ada 2 mask atau kernel yang digunakan secara berurutan. Ini kernel pertama, ini kernel yang kedua. Kita lihat ini 0 nilainya. Biasanya untuk deteksi tepi. Jadi dioperasikan dulu terhadap kernel pertama, lalu dijumlahkan terhadap kernel. Berikut adalah contoh dari operasi menggunakan filter Sobel, yaitu ada 2 genera kernel. Misalnya untuk matriks berukuran 3x3 ini, yang berwarna merah, kita akan ubah nilai di tengahnya, maka diterapkan dulu terhadap kernel pertama, operasinya, dioperasikan terhadap kernel pertama, lalu dioperasikan lagi terhadap kernel kedua, dan hasilnya dijumlahkan, sehingga diperoleh nilai ini. Ini adalah contoh penelitian menggunakan untuk deteksi tepi menggunakan filter Sobel. Demikian, ini adalah
penelitian perbandingan deteksi tepi menggunakan filter Prewitt dan Sobel. Selanjutnya, filter Gaussian bawah. Ini adalah nilai Gaussian bawah. Hasilnya. Di sini contoh dari filter Gaussian bawah, jadi dioperasikan terhadap nilai tersebut. Ini filter Gaussian atas, proses yang sama. Gaussian atas biasanya digunakan untuk deteksi tepi. Ini operasinya, yaitu mengubah nilai di sini menggunakan filternya, nilai filter Gaussian atas. Ini contoh implementasi filtering menggunakan Gaussian filtering. Kemudian filter motion blur, ini ada jendela berukuran 5x5. Ada juga filter emboss untuk operasi emboss dari arah kiri dan kanan atas. Emboss itu efek ya, seperti tekstur. Ini contoh penelitian. Berikut adalah contoh perbandingan masing-masing filter. Dan ini adalah latihan. Di sini terdapat suatu matriks berukuran 5x5 dan suatu kernel atau mask berukuran 3x3. Anda diminta untuk mencoba mengkonvolusi untuk menghasilkan F aksen XY, yaitu matriks baru dengan filter GXY di sini, yaitu nanti nilai yang akan berubah adalah nilai di sini, sedangkan nilai pinggirnya diabaikan saja, biar tetap. Demikian penjelasan dari saya, selamat mengerjakan.